Salam, salam sejahtera, salam bertemu kembali di dalam renungan singkat hari ini. Saudara, saya akan berkongsi tentang satu series, yaitu New Wine Series ataupun anggur baru. Nah saudara, saya sangat percaya kita sedang berada di dalam anggur baru. Kita mau menjadi kantong ataupun kirbat yang baru supaya kita boleh menerima pencurahan anggur baru, yaitu pencurahan Roh Kudus. Haleluya saudara. Nah hari ini saya ingin berbicara tentang satu cerita di dalam Alkitab tentang Yesus melakukan mukjizat yang pertama di dalam Yohanes bab yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Pada hari yang ketiga, suatu majelis perkawinan diadakan di kota Kana di negeri Galilea. Ibu Yesus turut hadir. Yesus dan murid-muridnya juga dijemput ke majelis itu. Apabila air anggur yang ada habis diminum, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan air anggur." Yesus menjawab, "Puan, usahlah suruh aku, saatku belum tiba." Namun demikian Yesus berkata kepada pelayan-pelayan di majelis itu, "Buatlah apa saja yang disuruhnya." Di situ ada 6 buah tempayan yang digunakan untuk istiadat penyucian orang Yahudi. Tiap-tiap tempayan dapat memuat kira-kira 100 liter air. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Isilah tempayan-tempayan ini dengan air." Mereka pun mengisi penuh ke-6 tempayan itu. Setelah itu Yesus berkata pula, "Sekarang ambillah sedikit air itu, bawanya kepada ketua majelis." Mereka pun menghidangkan air itu kepada ketua majelis. Setelah ketua majelis merasa air yang telah menjadi air anggur itu, dia pun memanggil pengantin lelaki. Dia tidak tahu dari mana datangnya air anggur itu, tetapi para pelayan yang mengambil air dan membawa air itu mengetahuinya. Dia berkata kepada pengantin lelaki, "Selalunya orang menghidangkan air anggur yang terbaik di awal majelis. Setelah tetamu banyak minum, dihidangkan pula air anggur yang biasa saja. Tetapi kamu menyimpan dahulu air anggur yang terbaik, sekarang baru dihidangkan." Itulah mukjizat Yesus yang pertama dilakukannya di Kana, Galilea. Dia menyatakan kemuliaannya, maka murid-muridnya percaya kepadanya. Haleluya saudara. Saya berpeluang pergi ke tempat di mana Yesus mengadakan mukjizat yang pertama di Kana. Saya pernah berada di sana saudara. Itu adalah satu pengalaman yang luar biasa. Bahkan saya conduct ataupun mengadakan rededication of marriage kepada beberapa pasangan yang datang pada waktu itu, mendoakan mereka berada di tempat Yesus melakukan mukjizat yang luar biasa. Yang pertama saudara, itu adalah satu perasaan yang luar biasa. Haleluya. Nah saudara dan saudari, hari ini saudara, saya sangat percaya Tuhan sedang melakukan perkara yang ajaib, melakukan perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia mau supaya kita mengalami mukjizat yang terjadi. Dan hari ini saudara, saya ingin berkongsi tentang 3 perkara melalui cerita ini saudara. Yang pertama adalah life shame ataupun kehidupan keaiban ataupun hidup dalam keaiban. Nah kita melihat saudara, ada satu masalah terjadi. Mereka sedang kehabisan air anggur. Nah pada majelis perkawinan ini saudara, adalah menjadi satu hal yang mengaibkan ataupun memalukan apabila air anggur habis. Karena dalam perayaan ataupun pesta ataupun majelis perkawinan yang dihadiri oleh orang-orang kenamaan, orang-orang VIP ataupun ramai orang saudara, dan apabila air anggur itu habis, itu akan memalukan, itu akan mengaibkan pihak pengantin saudara. Nah di saat ini apa yang kita lihat saudara, orang yang hidup di dalam malu, orang yang hidup di dalam shame, biasanya saudara mereka akan menjauhkan diri daripada Tuhan. Mereka akan lari daripada Tuhan. Nah apa yang terjadi saudara? Apa yang membuat hidupmu malu hari ini? Apa yang membuat hidupmu bersembunyi daripada Tuhan? Kita melihat saudara Adam dan Hawa, waktu mereka menyadari bahwa mereka telanjang, mereka telah berdosa, apa yang mereka buat? Mereka lari daripada hadirat Tuhan. Mereka menyembunyikan diri mereka daripada Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Allah kita yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan pengampunan saudara, Allah datang untuk mencari mereka. Saudara dengar baik-baik,
Jika Anda bersembunyi dari Tuhan hari ini karena malu, karena aib, karena kegagalanmu, karena dosamu, karena keadaan masa lalumu, karena kelakuan ataupun hidupmu yang memalukan saudara, dengar baik-baik. Jika Anda mendengar message ini hari ini, dengar baik-baik. Allah sedang mencari Anda. Dia sedang memanggil namamu. Mungkin hari ini saudara engkau mendengar suara Tuhan memanggil, menyebut namamu. Jika engkau mendengar saudara, keluarlah daripada persembunyianmu saudara. Karena Allah ingin mengubah malumu menjadi sukacita. Haleluya, haleluya. Nah saudara, saya ingin menceritakan tentang kehidupan seorang pribadi, yaitu Joyce Meyer. Dia seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal pada hari ini saudara. Dia terkenal dengan profetiknya. Dia terkenal dengan hidup doanya. Dia telah menulis banyak buku. Bahkan dia adalah seorang pembicara, seorang pengkhotbah yang luar biasa. Nah, tapi kita melihat saudara bagaimana kehidupan Joyce Meyer. Pada waktu dia membesar sebagai remaja saudara, dia diperkosa oleh bapaknya sendiri. Dan dia mengatakan bahwa sekurang-kurangnya 200 kali dia diperkosa oleh bapaknya sampai umurnya 18 tahun. Nah, apa yang menjadi luar biasa saudara, apa yang mengkagumkan saya saudara, di dalam satu kesaksiannya dia berkata begini, I am glad it did happen to me. Dia bersyukur karena apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Karena dia berkata, because God redeem me. Karena Allah telah menebus hidupnya, sehingga dia tidak hidup oleh karena malunya. Dia tidak hidup oleh karena aibnya saudara. Dia berdiri di hadapan ribuan orang, dia bersaksi, dia menceritakan tentang hidupnya, karena dia telah keluar daripada keaibannya menjadi kesaksian yang luar biasa. I was sexually, mentally, emotionally, and verbally abused by my father as far back as I can remember, until I finally left home at age 18. Abuse means to be misused, used improperly, to be used up, or to be wasted. To use in such a way as to cause harm or damage. Never before in all the years of talking about this have I ever used the word rape. And when I first said it about 3 weeks ago preparing for this, it sounded so violent, even to me, because I always said sexual abuse. But I really believe that God put this in my heart, because I do think that we've gotten anesthetized to the word sexual abuse. And literally what he did was, he raped me. And he did it every week, at least once a week, until the time I was 18. I did a little bit of math and realized that my father, whom I was supposed to be able to trust, who was supposed to keep me safe, raped me a minimum of 200 times before I became 18. Where was God in all this? Let's talk about that for a minute. I prayed for my dad to die. That didn't happen. I prayed for my mother to leave him. That didn't happen. I prayed he'd leave me alone. That didn't happen. Why didn't God help me? I was praying. I was asking him. I was this innocent little kid being abused. Well, you know what? I don't have the answers to all that, but I can tell you that by faith I now understand. That's why that scripture that I shared last night about by faith we understand how the world was made. You know, I can't explain it to you in my mind, but I know that God didn't get me out of it, but he did give me the strength to go through it. God had a plan. And I cannot explain this to you, so don't even ask me to. But for years I said, of course, I wish that I would have never been abused. But God has helped me recover. And about 3 years ago, I said that, but of course I wish I wouldn't have been abused, and God stopped me. He said, stop saying that. And then I thought about it, and I thought, and I know this sounds crazy, but I'm glad it happened. You know why?
because I'm a better person now than I ever would have been. I don't know how to make any sense out of that, but I know that God has redeemed me, and He has taken what Satan meant for harm and worked it out for good. And I'm a better person than I would have been had it not happened. And you can be too. I'm stronger. I know God better. I understand people's pain. And I believe that it's made me able to reach out to you in your pain and your need, and to tell you with all passion, God is alive. He loves you. He's got a good plan for your life, and don't you ever doubt that. Don't ever doubt that. Can you recover? You're looking at somebody who did. Amen. You're looking at the evidence that you can recover. There's no pit so deep that He can't reach down in it and lift you out. He will set your feet on a rock. He will give you a wonderful life. He will give you beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness. He will make you a tree of righteousness, the planting of the Lord, that He might be glorified. And He will give you a double blessing for your farmer trouble. Come on, give God praise. Anda melihat sedikit video klip tentang Joyce Meyer. Yang kedua, saudara, yaitu life savior. Bahwa dalam kehidupan kita ini, saudara, kita perlu penyelamat, ataupun kita perlu penyelamat hidup. Nah, di dalam konteks cerita kita tadi, bahwa ada suatu masalah yang terjadi. Nah, di sini Ibu Yesus tahu bahwa Yesus adalah jawaban kepada masalah itu. Ibu Yesus tahu bahwa hanya Yesus saja yang dapat menyelamatkan mereka daripada masalah itu, daripada masalah kehabisan air anggur. Nah, Ibu Yesus tidak membuang masa dan dia terus bertanya kepada Yesus. Dia berkata, dia bertanya kepada Yesus, mereka kehabisan air anggur. Tapi Yesus menjawab, Tuhan ataupun Ibu, usahlah suruh aku saatku belum tiba. Namun demikian Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan di majelis itu, buatlah apa saja yang Dia suruh. Nah, jika Yesus hadir dalam hidupmu, saudara, Dia hadir dalam keluargamu, Yesus hadir dalam bisnismu, dalam perniagaanmu, saudara, apapun masalah yang engkau hadapi, saudara, Dia akan menyelamatkan hidupmu, saudara. Dia akan menyelamatkan bisnismu. Mungkin bisnis Anda hari ini, perniagaanmu, pekerjaanmu diumbang-ambing. Mungkin keadaanmu seperti di ujung tanduk, saudara. Atau perniagaanmu dalam keadaan nyawa-nyawa ikan. Saudara, jika Yesus hadir dalam hidupmu, saudara, Dia akan menyelamatkan hidupmu. Mungkin hari ini, saudara, jika perkawinanmu perlu diselamatkan. Mungkin hubunganmu dengan suami, hubunganmu dengan istrimu tidak baik, retak. Ada kegoncangan terjadi dalam keluargamu, saudara. Dengar baik-baik, jika Yesus hadir dalam hidupmu, saudara, jika engkau menjemput Yesus hadir dalam hidupmu, Dia pasti akan menyelamatkan engkau daripada keadaanmu. Haleluya, saudara. Puji Tuhan. Nah, yang terakhir, saudara, adalah life supply ataupun penyediaan hidup. Nah, dalam ayat yang ke-7 kita melihat Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan-tempayan ini dengan air. Mereka pun mengisi penuh ke-6 tempayan itu. Setelah itu Yesus berkata pula, sekarang ambillah sedikit air itu, bawanya kepada ketua majelis. Wow, saudara, kita melihat bahwa Yesus adalah sumber segala sesuatu.
Dia adalah supply kita, saudara. Mukjizat pertama yang Yesus lakukan bukanlah kesembuhan, saudara. Dia melakukan mukjizat, yaitu life supply. Dia menyediakan, dia membekalkan. Haleluya, saudara. Ini bukan kebetulan, saudara. Nah, saudara, hari ini saya mau berdoa untuk Anda. Jika selama ini Anda mengharapkan mukjizat terjadi dalam hidupmu, saya berdoa supaya mukjizat yang akan terjadi dalam hidupmu hari ini adalah mukjizat penyediaan, adalah mukjizat life supply di dalam hidupmu. Haleluya. Jika engkau percaya, saudara, jika engkau percaya ada kehadiran Yesus dalam hidupmu, saudara, Dia pasti akan menyediakan segala yang kau perlukan. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan membekalkan segala keperluanmu daripada kekayaannya yang termulia dalam Kristus Yesus. God will supply all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Haleluya, saudara. Sebagai kesimpulan, karena kehadiran Yesus dalam hidupmu, karena kehadiran Yesus dalam keluargamu, karena kehadiran Yesus dalam pekerjaanmu, dalam perniagaanmu, dalam pelayananmu, maka mukjizat yang luar biasa akan pasti terjadi. Seperti perkawinan di Kana, Yesus dijemput. Jika Yesus dijemput dalam hidupmu, saudara, maka engkau boleh mengharapkan mukjizat terjadi dalam hidupmu. If Jesus is invited in your life, you then can expect miracles in your life. But if you don't ever expect miracles in your life. Haleluya, saudara. Ada dua perkara yang mempercepatkan ataupun mengaktifkan mukjizat terjadi dalam hidup kita. Berdasarkan teks ini, cerita ini, saudara. Yang pertama adalah iman. Iman ibu Yesus kepada Yesus. Walaupun Yesus berkata, ibu belum waktunya, tapi ibu Yesus beriman. Dia katakan, lakukan seperti apa yang dia lakukan. Jika engkau memiliki iman sebesar sebiji sesawi, saudara, engkau boleh memindahkan gunung. Haleluya. Yang kedua adalah ketaatan. Ketaatan para pelayan melakukan apa yang disuruh Yesus telah mempercepatkan mukjizat terjadi dalam hidupmu. Saudara, bahwa engkau terjadi satu acceleration, terjadi satu percepatan di dalam hidupmu, saudara. Haleluya. Apa yang telah dinubuatkan dalam hidupmu, apa yang telah diprofesi dalam hidupmu, saudara, akan dipercepatkan. Tidak lama lagi engkau akan menuai, engkau akan menikmati, engkau akan mengalami segala berkat daripada Tuhan. Akhirnya, saudara, Allah menyediakan anggur yang terbaik, yaitu mukjizat di dalam hidupmu. Itu anggur yang terbaik, itu adalah yang terbaik. The best is yet to come. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan hari ini karena kami telah mendengar firman-Mu. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau hadir dalam hidup kami. Seperti Yesus diundang di majelis perkawinan di Kana. Dan apabila kehadiran-Mu dalam hidup kami, Tuhan, Engkau akan melakukan mukjizat demi mukjizat di dalam hidup kami. Hamba berdoa, Tuhan, untuk setiap pribadi kami hari ini. Mungkin jika selama ini ada di antara kami yang hidup di dalam keaiban karena dosa, karena perbuatan, kegagalan kami, failure kami in the past. Hari ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lepaskan mereka daripada keaiban kepada mukjizat, kepada sukacita, kemenangan. Hari ini hamba berdoa supaya Engkau datang menyelamatkan hidup kami, apapun keadaan kami. Jika keadaan kami seperti di ujung tanduk, mungkin karena dalam relationship kami, dalam keuangan kami, dalam bisnis kami, hamba berdoa hanya Yesus saja yang dapat menyelamatkan keadaan kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus agar Engkau akan terus menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan, karena Engkau adalah Allah yang menyediakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, saudara. Saya harap perkongsian hari ini dapat mendorong iman kita untuk kita terus berharap, beriman, taat kepada Tuhan kita. Haleluya. Selamat meraih anggur baru, pencurahan Roh Kudus, mukjizat Tuhan dalam hidup.